Guwon lalu meninggalkan sarang yang saat itu dipeluk oleh kekasihnya. Kekasih sarang itu datang agar sarang tidak marah lagi. Namun sayang kekasihnya itu tidak tahu apa kesalahannya. Sarang yakin pacarnya itu bakalan melakukan kesalahan yang sama. Sarang lalu mengajak kekasihnya itu untuk pergi ke suatu tempat yang lebih tenang untuk membicarakan hubungan mereka berdua. Tapi pacarnya itu tidak bisa karena ia ingin kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Sarang kecewa karena daripada meredakan amarahnya, pacarnya malah ingin kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Untuk itu, Sarang kemudian memutuskan untuk putus dari pacarnya. 우리 헤어지자. 갑자기 무슨 말이야? Sementara itu, Guwon yang bakal bertemu dengan Sarang sepertinya tengah cemburu. Di jalan, ia membuang makaroni yang akan ia berikan kepada Sarang. Namun hal tersebut lantas membuatnya ditilang oleh polisi. Polisi itu lantas merasa kasihan dengan Guwon yang terlihat seperti orang yang sedang putus cinta. Bahkan ia bisa menebak isi hatinya Guwon. Lucunya, Pak Polisi dan Guwon duduk di pinggir jalan dan polisi itu juga curhat tentang percintaannya yang gagal kepada Guwon. 잊을 수도 없고 내가 진짜 잡았어야 됐는데. Sedih karena percintaannya telah berakhir, Sarang pun pergi mengunjungi rumah neneknya karena kebetulan ia sedang cuti. Di sana, neneknya membuka sumur kepala sapi dan Sarang membantu neneknya. Rata-rata pelanggan neneknya adalah kakek-kakek tua yang memanggil Sarang menantu mereka karena ia sangat cantik. Awalnya, neneknya curiga Sarang datang ke rumahnya pasti karena ada masalah. Namun, Sarang berucap jika ia datang karena merindukan masakan neneknya. 그러는 속상한 일이고 그러는 Saat ini, hotel tengah menghadapi masalah karena kalah saing dengan hotel saingan ayah mereka. Ayahnya meminta Guwon dan juga Hwaran untuk mengatasi hal ini, meskipun sebenarnya lawan mereka dikenal curang agar hotel mereka bisa menjadi nomor satu. Tapi tetap, ayah mereka tidak mau kalah. Ayahnya akan melihat kemampuan kedua anaknya dan memutuskan siapa yang berhak mewarisi seluruh perusahaan atau membagi dua. Tentu saja, Hwaran menyuruh Guwon untuk diam saja karena Guwon tidak punya kemampuan apapun. Guwon tahu kakaknya takut bersaing dengannya. 네가 뭐 대단한 줄 알았어? 그러니까 무서워하지 말라고. Di hotel, Sarang pun pamit kepada Pomi dan ia akan segera naik ke atas. Somi masih saja meremehkan Sarang dan menganggap dia yang lebih pantas karena Sarang tidak tahu apapun tentang King The Land. Bahkan, saat Sarang dijemput oleh manajer King The Land, Somi tetap meremehkan dan mengingatkan manajer tersebut jika Sarang hanya lulusan D2. Tapi, manajer tersebut tidak memperdulikannya karena menurutnya, apapun yang dipilih oleh Pak Komisaris pasti hebat. Maka dari itu, ia pun menasehati Sarang untuk tidak memperdulikan apapun kata orang lain dan menghargai dirinya sendiri. 가자. 유니폼 준비해뒀어? Namun ternyata hanya Bu Manajer saja yang baik dan perhatian. Step di Kingland yang lain merasa Sarang bukan orang yang tepat bisa bekerja di atas karena mereka semua adalah lulusan S1 terbaik, dan jika lulusan D2 seperti Sarang bekerja bersama mereka, artinya perjuangan mereka sudah sia-sia. Apalagi katanya Sarang dipilih langsung oleh komisaris. Mereka berpikir Sarang pasti bukan wanita baik-baik. Sarang disuruh membuat daftar perjanjian di mana bekerja di King The Land, artinya mereka semua harus menutup rapat mata dan juga telinga mereka, lalu tidak menyebarkannya di luar. Jika tidak, ada sanksi dan hukumannya. Sarang juga diminta untuk menghapus media sosialnya. 안 하겠습니다. Sansik menyuruh Guwon agar bekerja lebih keras agar hotel mereka menjadi nomor satu. Sansik heran mengapa semangat Guwon untuk meningkatkan hotel ini malah tidak ada dan ia malah tidak fokus bekerja. Dan jika Sansik perhatikan, Guwon malah suka menjahili Sarang. Sansik curiga jangan-jangan Guwon menyukai Sarang. Guwon langsung marah-marah karena menurutnya semua yang dikatakan Sansik itu tidak benar. 아, 보고 내가 어떡해. 인기도 없지? 그러니까 연애를 못하. Sementara Guwon masih memikirkan perasaannya kepada Sarang, Hwaran dengan cepat datang ke tiap sudut toko penjualan perusahaan mereka. Dari toko penjualan tas di tempat Daeul sampai di kantornya Pyonghwa, Hwaran berharap mereka semua dapat meningkatkan penjualan. Hwaran bahkan tidak segan memecat orang-orang yang menurutnya tidak enak dipandang mata. 치워. 예, 알겠습니다. 치워. 예, 알겠습니다. Berita Hwaran memecat staf sudah sampai di telinga Guwon. Ia pun berencana untuk mengumpulkan staf The Land King dan kemudian membahas permasalahan hotel mereka. Namun saat rapat, Guwon malah tidak fokus karena ada Sarang di sana. 어떤 방향으로 갈지 말씀해주시면 따르겠습니다.
Malam itu, Gwon mengirim pesan kepada Sarang untuk bicara berdua dengannya setelah pulang bekerja. Namun, Sarang tidak membalas pesan dari Gwon. Gwon mencoba menelpon, namun Sarang tidak juga mengangkat teleponnya. Ternyata, Sarang tidak mau mengangkat karena ia tidak tahu siapa yang tengah menelponnya. Malam itu, Sarang sedang minum-minum berdua dengan Pyonghwa. Mereka tengah membicarakan hotel mereka yang tengah bersaing, namun malah membuat staf kelelahan karena mereka harus meningkatkan penjualan dan kualitas hotel. Mereka iri kepada Daeul karena katanya tokonya disebut-sebut sebagai toko dengan penjualan tertinggi. Mereka sangat iri dengan sahabatnya itu. 부럽다! 부럽다! Daeul memang cakap dalam bekerja, namun di rumah Daeul dihadapkan dengan mertua malas yang hanya menyuruh-nyuruhnya saja. Daeul sengaja masak dengan porsi banyak agar saat ia pulang bekerja, ia tidak lagi masak. Tapi lagi-lagi masakannya selalu habis dan hanya meninggalkan cucian piring yang menumpuk. Corong, anaknya Daeul berkata jika sebenarnya paman dan bibinya alias iparnya Daeul selalu datang ke rumah mereka dan kemudian menghabiskan isi kulkas seperti maling saja. Daeul berucap mungkin karena masakannya enak, makanya paman dan bibi Corong makan di rumah mereka. Jadi Daeul mencoba memaafkan iparnya itu. 솜씨가 너무 좋아서 그런가 보다 하고. Keesokan harinya, karena Sarang tidak juga membalas pesannya, Gwon lalu memanggil Sarang di hotel dan bertanya mengapa Sarang tidak membalas pesannya. Sarang bingung dari mana Gwon tahu nomor ponselnya. Tentu saja dari data karyawan. Gwon ingin makan malam berdua dengan Sarang karena ada yang harus ia bicarakan. Namun Sarang menolak karena ia tidak nyaman makan berdua dengan bosnya. Gwon tidak kehilangan akal. Ia lalu menyuruh Sansik untuk mereservasi sebuah restoran Jepang, lalu ia mengajak Sarang dan bilang saja jika ini acara dari hotel untuk penyambutannya. Saat datang ke restoran, Sansik malah mengajak semua staf karena ia mengira ini adalah penyambutan untuk Sarang. Tentu saja harus mengundang semua staf. 뭐 이렇게 쑥스러웠어요? 얼른 들어가시. Saat di sana, Gwon terlihat lebih memperhatikan Sarang yang mana hal tersebut membuat staf yang lain merasa kurang nyaman. Sarang kemudian menegur Gwon jika yang dilakukan Gwon hari ini membuatnya merasa tidak enak dengan staf lainnya. Ia sudah merasa segan dengan yang lain dan sekarang ia makin tidak enak. 그건 배려가 아니라 폭탄을 안겨주는 거라니까요? Sementara itu di pesawat, Pyonghwa sepertinya ditaksir oleh salah satu pilot di sana. Ia selalu digoda, bahkan ia hampir dilecehkan. Menurutnya jika Pyonghwa mau bersamanya, maka Pyonghwa bisa lebih mudah naik jabatan. Namun, Pyonghwa menolak. Untungnya saat itu Rowoon datang yang membuat pilot tersebut langsung pergi. Rowoon kemudian mengajak Pyonghwa untuk makan malam bersamanya untuk mencairkan suasana hati Pyonghwa, sekaligus berterima kasih kepada Pyonghwa karena Pyonghwa telah memberikannya hadiah. Waktu makan malam, Pyonghwa berkata kepada Rowoon untuk menjaga jarak dengannya karena ia adalah karyawan yang tidak disukai dan akan susah naik jabatan. Tapi Rowoon tetap ingin dekat dengan Pyonghwa. Menurutnya lebih baik selalu berada di bawah ketimbang berada di atas karena ia ingin lebih mengenal Pyonghwa. 난 선배가 궁금한데. Keesokan harinya, Gwon bertemu dengan Hwaran di kantornya. Saat itu Hwaran sedang memegang jam saku milik Gwon. Hwaran tidak senang saat Gwon harus mengadakan rapat tentang perkembangan hotel tanpa sepengetahuan dirinya. Ia tetap menyuruh Gwon untuk pergi dari sini dan ia akan segera mengirimkan Gwon banyak uang. Gwon berkata jika ia tidak ingin bertikai dengan Hwaran karena ia bisa saja melawan Hwaran. Namun Hwaran berkata jika Gwon adalah laki-laki pengecut. Kemudian Hwaran pergi. Gwon masih ingat dengan perilaku Hwaran. Dari dulu, Hwaran memang selalu mengganggunya. 저 내 거야! 너 싫다고 버리고 간 여자야. Sementara itu, saat ingin menjamu rekan kerja komisaris, Sarang dan salah satu staf hotel pria yang tidak menyukainya bertugas untuk menjual produk di hotel mereka. Pria itu berkata lebih baik Sarang diam saja dan berada di belakangnya. Saat staf hotel mengenalkan produk-produk di hotel mereka, tamu hotel itu ingin staf itu merekomendasikan anggur kepadanya. Namun, staf tersebut tidak paham dan berencana memanggil seorang ahli wine atau sommelier. Karena kelamaan, tamu hotel itu ingin Sarang saja, karena Sarang adalah staf terbaik hotel tersebut. Sarang lalu merekomendasikan sebuah wine yang cocok untuk makanan yang akan disajikan. Tidak hanya itu, Sarang juga menjelaskan citra ras wine tersebut sampai ke titik-titiknya. Ternyata, Sarang adalah seorang sommelier atau ahli wine. Pak komisaris bangga dengan pilihannya, namun tidak dengan staf pria tersebut. Di belakang, staf tersebut memarahi Sarang karena Sarang tidak menjual produk mahal, karena seharusnya mereka meningkatkan penjualan hotel. 무조건 업세일링 하라고. 업세일링. 네, 명심하겠습니다.
Sementara itu, Guwon masih menyelesaikan urusannya di hotel ini, mencari data karyawan yang tidak ada di dalam sistem perusahaan. Menurut pegawai di sana, tidak mungkin tidak ada nama data karyawan mereka, karena sistem gaji dan pensiun terhubung pada akuntansi perusahaan. Di mana lagi Guwon harus mencari data tersebut, karena benar nama yang ia cari tidak ada di dalam data karyawan hotel. 혹시 찾으신 분이 누구신지? Malam itu, saat pulang bekerja, pacarnya Sarang alias mantannya Sarang menemuinya untuk meminta maaf. Sarang menolak karena mereka sudah putus dan tidak ada hubungan lagi. Pacarnya masih mengira Sarang meminta putus karena masalah sepele. Sarang tambah kecewa karena lagi-lagi mantannya ini tidak tahu apa masalah dalam hubungan mereka berdua. 내 사랑은 끝났어. 네 사랑은 네가 알아서 해. Malam itu sedang turun hujan dan Sarang yang sedang bersedih kemudian datang ke tempat ia biasa merenungkan dirinya. Sarang kemudian menangis di bawah naungan hujan. Tiba-tiba Guwon datang menghampirinya dan berkata jika Sarang sedang berdiri di tempatnya. Sarang pun kemudian mencoba untuk pergi, namun ia terpeleset hingga jatuh ke pelukan Guwon. 그곳으로